Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dr. Ahmad Putra Indra dengan NIM B1A1250013 dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum. Saya berasal dari kelas A dan kali ini saya akan buat video tentang demokrasi dan pendidikan demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang secara etimologis berarti kekuasaan rakyat, di mana kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan demi kepentingan bersama. Secara klasik, bentuk pemerintahan diklasifikasikan oleh tokoh seperti Plato dan Aristoteles. Dengan demokrasi dianggap sebagai salah satu bentuk, meskipun pandangan mengenai atau buruknya bervariasi. Demokrasi modern diterapkan melalui dua mekanisme, yaitu demokrasi langsung yang melibatkan seluruh warga negara dalam pengambilan keputusan, dan demokrasi tidak langsung atau perwakilan yang dilakukan melalui pemilihan umum yang menjadi praktik umum di negara-negara besar. Sebagai sebuah sistem politik, demokrasi didasarkan pada prinsip-prinsip mendasar seperti kemerdekaan atau persamaan dan kedaulatan rakyat, yang diwujudkan melalui pembagian kekuasaan seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemerintahan berdasarkan hukum, rule of law, adanya pemilihan umum yang demokratis, dan jaminan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan pers, menjadikannya antitesis yang dari sistem politik kediktatoran atau otoriter. Demokratisasi merupakan proses berkesinambungan menuju sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Proses ini berlangsung secara bertahap, mulai dari penggantian penguasa non-demokratis, pembentukan lembaga-lembaga demokrasi, hingga konsolidasi sistem. Ciri-ciri demokratisasi meliputi berlangsungnya proses secara evolusioner atau bertahap dan bersinambungan, dan dilakukan secara persuasif, bukan koersif, tanpa paksaan atau kekerasan. Di Indonesia, ide demokrasi telah dipraktikkan sejak dulu di tingkat desa dengan unsur-unsur seperti rapat, mufakat, dan gotong royong. Namun, demokrasi di Indonesia modern harus mencakup 3 bidang, yaitu politik, ekonomi, dan sosial. Demokrasi Indonesia bersumber pada ideologi demokrasi Pancasila, yang nilai-nilainya berakar pada 5 sila Pancasila. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila meliputi kedaulatan rakyat, republik, negara berdasar atas hukum, pemerintahan konstitusional, sistem perwakilan, prinsip musyawarah, dan prinsip ketuhanan. Sistem politik dan dinamika demokrasi di Indonesia. Landasan sistem politik demokrasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila, yang bersumber pada ideologi Pancasila dan berlandaskan pada UUD 1945, di mana nilai-nilai luhur Pancasila merupakan pilar-pilar demokrasi modern. Pokok-pokok atau sendi-sendi sistem politik Indonesia meliputi kedaulatan rakyat, negara berdasarkan hukum, dan bentuk negara republik, yang penyelenggaraannya diatur dalam mekanisme seperti pemerintahan berdasarkan konstitusi dan sistem perwakilan dengan sistem pemerintahan presidensial. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia telah melewati berbagai periode sejak kemerdekaan, yaitu masa revolusi kemerdekaan 1945 sampai 1950, masa Orde Lama 1950 sampai 1566, yang mencakup demokrasi liberal dan terpimpin. Masa Orde Baru 1966 sampai 1968, dan masa reformasi 1999 sampai sekarang. Masa reformasi ditandai dengan upaya konsolidasi demokrasi yang melibatkan pemilihan umum legislatif dan presiden secara langsung, penguatan desentralisasi dan ekonomi daerah, serta adanya konsensus baru mengenai hubungan sipil militer. Meskipun demikian, perkembangan demokrasi di era transisi seringkali diwarnai oleh konflik dan kerusuhan, yang menunjukkan pentingnya tidak hanya membangun lembaga demokrasi, tetapi juga menumbuhkan sikap hidup demokratis atau budaya demokrasi di kalangan masyarakat. Pendidikan dan budaya demokrasi. Pendidikan
kewarganegaraan hakikatnya adalah pendidikan demokrasi, sebuah upaya sistematis untuk sosialisasi nilai-nilai demokrasi agar dapat membentuk budaya politik demokratis. Berhasilnya demokrasi memerlukan dua komponen yang saling menunjang. Yang pertama ada institusi demokrasi, yaitu tersedianya lembaga politik yang bertanggung jawab, dan budaya, yaitu berlakunya nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan, toleransi, dan tanggung jawab di masyarakat. Upaya membangun kultur demokrasi adalah proses panjang yang membutuhkan kesadaran untuk menginternalisasi nilai-nilai demokrasi di kalangan warga negara. Masa depan demokrasi sangat bergantung pada terwujudnya struktur ekonomi dan sosial yang berkeadilan, potensi masyarakat sipil yang pluralis, dan pemimpin yang tidak menggunakan instrumen kekuasaan secara represif. Pendidikan kewarganegaraan yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk warga negara yang berkarakter memegang posisi penting dalam membangun kultur warga negara yang demokratis. Pendidikan demokrasi di Indonesia dapat dilakukan secara informal, formal, dan non-formal. Secara formal, pendidikan demokrasi seringkali diintegrasikan ke dalam berbagai mata pelajaran seperti PKN dan sejarah, atau disajikan sebagai mata pelajaran tersendiri seperti civics atau pendidikan kewarganegaraan yang berlaku sekarang. Materi pendidikan demokrasi yang penting ditekankan mencakup asal-usul dan sejarah demokrasi, jiwa demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta perkembangan konsep demokrasi dari masa awal hingga konsep global. Kurikulum harus berfokus pada materi yang mengajarkan konsep, prinsip, dan nilai demokrasi, serta menjauhkan materi yang bersifat doktrinir dengan menggantinya menggunakan pendekatan historis dan ilmiah. Tujuan utama dari pendidikan demokrasi adalah mensosialisasikan nilai-nilai demokrasi kepada generasi muda, membentuk kesadaran tinggi di kalangan warga negara, dan menghasilkan manusia-manusia demokratis yang teguh pada nilai-nilai tersebut. Proses sosialisasi ini dilakukan secara sadar, terencana, dan terorganisir agar sistem politik demokratis dapat didukung oleh masyarakat yang aktif dan berpartisipasi. Demokratisasi global telah membawa tantangan baru, di mana keberhasilan transisi menuju demokrasi di negara berkembang bergantung pada terpenuhinya prasyarat yang mencakup kestabilan politik, pertumbuhan ekonomi, jaminan hak asasi manusia, serta adanya institusi dan budaya demokrasi modern yang kuat dan modern. Baik, hanya segitu yang dapat saya sampaikan dalam bab 5, yaitu demokrasi dan pendidikan demokrasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.